Kali ini saya mau mereview PCB ini ya. PCB dari Lab Gurem yang sudah saya rakit ini. Ini LCR-nya belum saya pasang. Kelebihan dari PCB ini sudah inbal ini ya. Ini sudah inbal dan sudah ada limiternya ini. Dan ada pengatur diatim. Ini ya. Ini di PCB tertulis 56 PF. Ini saya mencoba memakai ICR 2113 ini. Bisa dilihat. Ini untuk nilai resistornya saya sudah mengikuti PCB semua. Cuma ada beberapa nilai ini ya. Kapasitornya ini saya memakai 221. Itu kalau memakai 681 frekuensi terlalu ngebut lur. Frekuensinya terlalu ngebut. Ini mau saya cek. Ini saya menggunakan FET SMPS ya. Itu tadi saya menggunakan FET ini, akan tetapi panas lur. Induksinya 30 itu panas, dan setelah saya mengganti dengan IRF 260 ini ya, itu ternyata masih panas juga. Itu akhirnya saya melihat sinyal ini ya, sinyal kotaknya. Akhirnya saya lihat menggunakan oscilloscope. Itu untuk teman-teman kemarin yang minta cara memakainya itu gimana ya, cara menerangkannya ya. Itu karena setiap ini pasti beda. Ini kebetulan yang punya saya seperti ini lur, mudahnya lur. Itu untuk kalibrasi seperti ini. Untuk punya saya cukup mudah. Cukup saya tekan tombol ini ya, auto set ini. Ini saya tekan auto set. Nah, itu dianya itu akan memprogram sendiri, nah kan. Itu akan memprogram sendiri. Dan kelihatan sinyal kotak ya. Ini untuk kalibrasinya. Kemudian ini untuk memperbesar atau memperkecil sinyal, ini untuk melihat ini ya. Ini punya saya kebetulan seperti ini lur, mudah lur. Terus yang sebelahnya lagi itu untuk melihat itu kelebaran ini sinyal kotaknya. Itu ya, kalau digeser itu akan semakin mengecil seperti ini. Nah ya kan, semakin lebar dan semakin lebar. Kalau ke kiri semakin mengecil. Dan akan saya coba set lagi nih, auto set. Ini punya saya ya, sangat mudah. Itu saya nggak bisa menerangkan karena ini punya saya sangat mudah lur untuk dipakai. Itu barangkali kalau versi-versi yang lain pasti pengaturannya beda ya. Nah, ini sudah bisa saya pergunakan ya. Itu terus saya hubungkan ke ini. Hubungkan ke input ini, yang input FET. Ini kenapa ini FET-nya panas?
Itu kalau terjadi final panas, satu-satunya jalan ialah melihat sinyal. Ini saya hubungkan ini ya. Nah, yang satunya ke sini. Nah, ini sudah saya hubungkan ke dua probe-nya. Dan ini yang ini di PCB-nya ya. Di PCB ini yang bisa saya hubungkan ke ground. Itu akan saya hubungkan ke ground. Ini saya groundnya ambil di sini. Di resistor ini ya. Ini menuju ke ground ini lur, ataupun di ground yang lain, di sini pun bisa. Ini itu akan saya coba hidupkan. Ini sudah on dan kita lihat sinyalnya. Ini karena kalibrasinya itu masih tadi ya, auto set, itu akan saya perkecil. Ini channel 1 ini diperkecil lur. Ini yang tanya bagaimana cara mengoperasikannya. Ini sebenarnya sangat mudah ini ya, seperti ini. Ini untuk menaikkan dan menurunkan, untuk melihat kesejajarannya. Tuh ya. Kenapa ini sinyalnya ini nggak bagus ini? Kenapa sinyalnya miring-miring seperti ini? Itu karena ini lor. Ini ke ground ini ya. Akan saya coba lepas dulu, saya matikan. Ini groundnya saya pindah ke kaki ini, ke kaki min dari FET. Kalau inputnya ini ke sebelah gate input kiri sendiri ya. Kalau dilihat dari sini kiri, dan ini groundnya itu saya coba koneksikan ke kaki yang sebelah kanan sendiri. Itu bentar, ini mau saya kasih apa ini ya, buat pegangan jepit. Oh, ini sudah ada ini lur. Ini ya, ini kaki paling kanan atau source. Ini ya, kalau probe-nya ke sini, jepit buayanya ke sini. Itu kita coba lihat ulang apa perbedaannya tadi. Nah, ini sinyalnya bagus ya, kotak. Kalau tadi kan miring waktu jepit buayanya masuk ke ground. Itu entah kenapa itu jadinya begini lor ya. Dan akan saya coba perlebar. Nah, ini yang menyebabkan MOSFET-nya panas. Itu saya pasang 260, 250 PTSMPS. Itu sinyalnya menyilang seperti ini. Ini yang disebut cross ini lur. Sinyalnya kotak, akan tetapi ini menyilang ini ya. Itu lama-lama FET pasti akan panas. Oh ya, jangan lama-lama ya, karena FET-nya pasti akan panas. Ini sudah agak panas ini lur, karena sinyalnya menyilang ya.
itu mau diganti apa ini IR yang model manapun, pasti itu akan, kalau sinyalnya menyilang itu pasti akan panas. Nah, keunikan dari PCB ini itu ada kapasitor ini ya, kapasitor DATIM, yang maksud dan tujuannya untuk memperlebar itu sinyal kotaknya. Itu kalau di tulisan PCB 56 PF, itu akan saya coba pasangi 100 PF. Ini 100 PF ini ya lur ya, 100 PF. Itu kita lihat bagaimana perbedaannya. Ini setelah saya pasang ini 100 PF, itu kita lihat sinyalnya ini sudah ada sedikit penurunan ya, nyilangnya, akan tetapi masih nyilang lur. Ini kalau seperti ini nggak kelihatan ini. Itu akan saya coba naikkan lagi nilainya, memakai ini memakai 221 gitu ya. Bisa diperhatikan ini lur, ini sudah turun, ini nyilangnya sudah turun, itu sudah nggak cross, itu bisa dilihat sendiri ya. Nah, kalau seperti ini kelihatannya sama tadi ya, akan tetapi kalau diperlebar itu ini sudah aman ini. Dan kalau kita naikkan lagi, akan saya coba perlihatkan. Itu saya coba ganti lagi ke ini 331. Kita hidupkan lagi. Nah, coba kita lihat, itu terlalu jauh ini ya, ini renggangnya terlalu jauh, FET itu nggak bisa kerja dengan maksimal ini lor. Itu kalau kita lihat seperti ini kelihatannya nggak ada masalah ya. Itu sebenarnya tinggal selera mau di set, itu tinggal berapa kelebarannya. Lur, itu selera saja. Ini kalau sudah seperti ini pastinya FET akan dingin ya. Ini pastinya FET akan lebih dingin. Itu kemudian akan saya coba pasang ke 4 FET. Ini setelah saya memasang ke 4 FET ini lur. Itu untuk menurut saya PCB ini ya, ini untuk kedepannya kalau bisa, ini kan masih longgar ini ya, kanan kirinya masih longgar. Menurut saya ini terlalu mepet ini kepada Bapak Aflah. Ini menurut saya perlu direnggangkan ya, sekitar 2 mili. Itu susahnya itu memasang ini. Kalau renggangnya seperti ini nggak ada masalah ya. Ini sudah saya potong pun itu ini susah kalau menurut saya. Itu masukan dari saya ya, mudah-mudahan entah mau dibenahi atau enggak itu terserah sih ya. Itu berharap saja PCB ini beredar lur, biar teman-teman semua bisa merakit sendiri. Kan saya coba hidupkan memakai 4 FET.
Tuh kita lihat sinyalnya. Nah ini sudah on tuh ya, ini sinyalnya sudah sangat bagus itu. Nah kalau kita sejajarkan itu tidak menyilang ya, ini pastinya nggak bakalan finalnya panas posisi standby. Tuh nanti akan saya coba load seperti apa. Ini sudah dingin ya. Tadi pertama rakit ini karena ini belum terpasang kapasitornya, dan nilai kapasitor di ATIM itu setiap pet itu pasti akan beda lur. Itu nggak bisa satu patokan ya, walaupun di PCB nya itu tertera 56 PF. Kalau menurut saya harus disetting setiap final, setiap pet harus beda di ATIM-nya. Mungkin kalau pet yang ringan 4227 misalnya itu nggak dipasang pun kayaknya sudah nggak cross ya. Itu keunikan dari PCB ini itu seperti itu. Ini 260, saya buat yang lain aja dulu ya. Ini akan saya coba lihat kan, nanti saya pakai suplai 90 volt itu outputnya keluar berapa, dan akan kalau tidak meledos itu akan saya naikkan lagi ke 150 volt tuh ya. Oke, sekian dulu lur.